Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwahyu Utama dari Universitas Negeri Semarang akan menjelaskan tentang prediksi data harian penambahan kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menggunakan Hidden Markov Model atau HMM. Prediksi atau peramalan. Prediksi atau peramalan forecasting adalah memperkirakan sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Prediksi ilmiah dilakukan secara matematis dengan menggabungkan data-data lampau yang akan dianalisis agar hasil analisis dapat mendekati probabilitas yang mungkin akan terjadi sehingga dapat meminimalisasi kerugian dalam menentukan keputusan. Rantai Markov. Rantai Markov merupakan bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum dan dikenal sebagai proses stokastik atau stochastic process. Analisis Markov adalah suatu bentuk metode kuantitatif yang digunakan untuk menghitung probabilitas perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan probabilitas perubahan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan teori ini, maka probabilitas suatu sistem yang mempunyai kondisi tertentu sesudah waktu tertentu akan tergantung pada kondisi saat ini. Pada dasarnya, nilai KI pada Markov chain hanya bergantung pada nilai KI-1 atau nilai sebelumnya. Hidden Markov Model (HMM). Hidden Markov Model atau HMM adalah perluasan dari rantai Markov di mana state-nya tidak dapat diamati secara langsung atau tersembunyi, tetapi hanya dapat diobservasi melalui suatu himpunan pengamatan lain. Pada model ini, peluang transisi state menjadi satu-satunya parameter. Kata hidden pada Hidden Markov Model merujuk state pada rantai Markov, bukan parameter dari model. Permasalahannya adalah menentukan parameter-parameter tersembunyi atau hidden dari parameter-parameter yang diamati atau observe. Parameter-parameter yang ditentukan kemudian dapat digunakan untuk analisis yang lebih jauh. Coronavirus Disease 2019. Sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 sebelumnya bernama sementara 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV, penyakit COVID-19 di Cina pada akhir 2019, telah menyebabkan wabah global yang besar dan merupakan penyebab utama masalah kesehatan masyarakat. Virus ini berasal dari kelelawar dan ditransmisikan ke manusia melalui hewan perantara yang belum diketahui di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. COVID-19 mirip dengan virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV di patogenesitasnya, spektrum klinis, dan epidemiologi. Coronavirus merupakan salah satu patogen utama yang terutama menargetkan sistem pernafasan manusia. Penyakit ini ditularkan melalui inhalasi atau kontak dengan percikan yang terinfeksi dan masa inkubasinya berkisar 2 hingga 14 hari. Pengolahan data dengan menggunakan Hidden Markov Model. Menentukan parameter HMM. 1. Menentukan nilai N atau jumlah state dalam model. 2. Menentukan nilai M atau jumlah pengamatan setiap state. Yang ketiga, menentukan nilai Transition Probability Matrix atau matriks peluang transisi. Yang keempat, menentukan nilai Emission Probability Matrix atau nilai matriks peluang bersyarat. Yang kelima, menentukan nilai Probability Distribution Vector atau nilai himpunan distribusi awal. Menghitung prediksi parameter data harian penambahan kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, menghitung peluang observasi dengan menggunakan algoritma forward-backward. Yang kedua, menghitung barisan keadaan tersembunyi dengan menggunakan algoritma Viterbi. Yang ketiga, menghitung prediksi parameter HMM dengan menggunakan algoritma Baumwelt. Contoh Transition Probability Matrix atau matriks peluang transisi. Berikut contoh transisi dari SI ke SJ merupakan transisi dari selisih penambahan kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada hari sebelumnya dengan penambahan kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada hari ini. Disimbolkan SIJ dengan I12 sampai dengan N dan J12 sampai dengan N. Kemudian peluang transisi state didapatkan dari pembagian transisi masing-masing state. AIJ sama dengan SIJ per SI. Penelitian terkait
Penelitian Prabu dan Subramaniam 2020 tentang Surveillance of COVID-19 Pandemic Using Hidden Markov Model didapat hasil bahwa makalah tersebut telah menggunakan Hidden Markov Model atau HMM untuk menilai status penyebaran pandemi COVID-19 di daerah berdasarkan reportase dari rumah sakit. Status HMM dikategorikan sebagai sehat, terinfeksi, bergejala, dan terdeteksi. Penelitian Romeo 2020 tentang A Markov Chain Model for COVID-19 Survival Analysis didapat hasil bahwa dalam artikel tersebut dimodelkan lintasan pasien terinfeksi COVID-19 ke ICU dan hingga kematiannya menggunakan rantai Markov. Dimulai dengan mempertimbangkan ruang keadaan 3 elemen sederhana, kemudian memasukkan status tambahan untuk menjelaskan situasi yang lebih kompleks. Kemudian dengan menggunakan model seperti itu diperoleh 1. Probabilitas kematian pasien dan 2. Perkiraan waktu kematian mereka menggunakan persinggahan mereka di state yang berbeda. Kesimpulan: 1. Model Hidden Markov dapat digunakan untuk memprediksi data harian penambahan kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. 2. Hasil prediksi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam hal perencanaan tentang pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 sehingga perencanaan yang dilakukan lebih komprehensif. Ketiga, keakuratan hasil prediksi dilihat dengan membandingkan range nilai prediksi dengan data aktual. Saran: 1. Dapat menggunakan beberapa pembagian state yang berbeda sebagai perbandingan. 2. Dengan data yang sama dapat dilakukan dengan metode yang berbeda sebagai perbandingan. Terima kasih.